Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami, Nizar Zulmi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Video kali ini akan membahas terkait dengan pembaruan dunia Islam, yakni mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 semester 1. Kebetulan bertepatan pada KD 3.1 dan KD 3.2, yang bermakna 3.1 menganalisis sejarah pembaharuan atau modernisasi Islam di dunia, dan KD 3.2 memahami pemikiran-pemikiran pembaharuan dunia Islam. Mari kita simak uraian berikut ini. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, ini gambaran peta konsep yang kedua yang terkait dengan perkembangan Islam pada masa modern. Ada poinnya, beberapa poin, yakni makna pembaruan itu sendiri. Yang kedua, apa yang melatar belakangi terjadi perkembangan Islam modern itu atau pembaharuan. Yang ketiga, faktor apa timbulnya gerakan pembaruan Islam tersebut. Yang keempat, apa bukti kemajuan bangsa Barat sehingga membuat bangsa orang Islam membuat gerakan pembaharuan. Yang ketiga, apa motif bangsa Barat ingin menguasai negara Islam. Yang keenam, siapa saja para tokoh Islam modern yang berkembang pada saat itu. Dan yang terakhir, hikmah dari pembaharuan dunia Islam. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama kita lihat ada pembaharuan. Coba kita zoom. Secara bahasa, pembaharuan bermakna tajdid, sedangkan pelakunya mujaddid. Yang dilakukan yakni menentukan hukum tentu yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ada ulama yang mengartikan ijtihad itu bermakna dua, yakni ijma' dan qiyas. Nama populer di pembaruan dunia Islam ini yakni gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam, yang artinya istilahnya yakni suatu upaya untuk menyesuaikan kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kedua, kita lanjut apa yang melatar belakangi adanya gerakan pembaruan Islam. Istilah tajdid kurang lebih baru populer pada abad ke-18 Masehi. Sekarang abad ke-20-an. Asal gerakan ini berasal dari Mesir. Berasal dari persinggungan politik antara intelektual Islam dengan intelektual Barat. Kita lihat di sini. Nah, ini poinnya. Selanjutnya, inti pembaruan gerakan Islam ini bukan berarti mengubah atau mengurangi atau menambah teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa dinamis atau berubah. Lebih tepatnya, sebuah bentuk perubahan tatanan transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, tentu dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Hubungan negara muslim dengan negara barat sudah terjadi, bahkan mulai dari kerajaan Turki Utsmani. Sejak jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte dari Perancis, disusul imperialisme terhadap negara Islam lainnya, akhirnya mengharuskan adanya sebuah gerakan yang semacam ini.
Selanjutnya, faktor timbulnya gerakan pembaharuan Islam. Timbulnya adanya gerakan pembaharuan Islam yang pertama, yakni adanya sifat jumud. Sifat jumud itu stagnan. Stagnan itu berhenti. Artinya umat Islam pada masa itu pemikirannya stagnan, tidak update sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Stagnan, berhenti. Cara belajarnya pun berhenti, tidak berkembang, dan bahkan kalah dengan negara-negara barat ketika itu. Apa sekarang demikian? Kita cross check jawabannya masing-masing. Nah, yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam ketika itu mulai terpecah belah. Tentu kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Bagaimana? Apakah umat Islam sekarang terpecah belah? Anda yang mampu menjawabnya. Yang ketiga, perbandingan dengan negara barat. Negara Islam mengalami kemunduran ketika kita bandingkan dengan negara barat. Nah, yang keempat, adanya Renaissance. Tentu Renaissance ini maknanya berbeda antara barat dengan Islam. Kalau Renaissance versi barat, yakni menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, atau yang disebut dengan sekulerisme, memisahkan agama dengan kehidupan dunia. Tapi makna Renaissance versi Islam yakni memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Nih, ketika itu ada Renaissance dari bangsa barat. Bangsa barat lalu menggembur-gemburkan harus memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Tidak boleh dicampur adukkan antara urusan agama dengan urusan dunia ketika itu. Apakah sekarang demikian? Anda yang mampu menjawabnya. Saudara-saudaraku yang seiman, yang dirahmati Allah, selanjutnya ada bukti kemajuan bangsa barat. Yang pertama, munculnya gerakan penggalian ilmu pengetahuan pada abad 16 Masehi, sebelum terjadinya gerakan pembaruan ini. Yang kedua, munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei. Nah, ini munculnya ilmuwan-ilmuwan barat yang luar biasa ketika itu. Yang ketiga, adanya gerakan revolusi industri di barat abad 17 sampai abad 18, seperti bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportation and technology dan teknologi. Lalu apa motif bangsa Arab ingin menguasai negara-negara Islam? Tentunya ada 3 motif yang kita kenal sebagai 3G: gold, glory, and gospel. Yang pertama, gold. Makna dari gold yakni mencari keuntungan atau kekayaan sebanyak-banyaknya di bidang ekonomi. Tentu bangsa barat sudah mulai menguasai ekonomi di negara-negara Islam. Ingin menguasai, mengeruk keuntungan, pertambangan dan lain sebagainya, mulai dari bank dan lain sebagainya. Semuanya, everything, menguasai di bidang ekonomi. Motif yang kedua yakni glory. Adanya upaya untuk menguasai suatu negara. Kita bayangkan, apabila suatu ekonomi di suatu negara sudah dikuasai oleh pihak asing, lalu akan dengan mudahnya akan dikuasai atau bisa dikatakan di setir atau istilahnya dikendalikan oleh bangsa barat. Ini motif yang kedua. Motif yang ketiga tentunya ingin menyebarkan ajaran bangsa barat yang ketika itu mayoritas Kristen, atau yang disebut dengan missionary, atau yang disebut dengan misionaris ketika itu. Apakah zaman sekarang demikian? Tentu Anda yang mampu menjawabnya. Selanjutnya ada para tokoh Islam modern. Tentu tidak saya sampaikan semuanya, hanya beberapa saja.
Anda yang mampu menjawabnya. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Nah, seperti ini gambarnya. Muhammad Ali Pasha. Kita lihat. Muhammad Ali Pasha ini lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan wafat tahun 1849. Muhammad Ali Pasha ini mementingkan soal yang bersangkutan dengan militer. Ia yakin bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Di samping itu ia mengerti bahwa di belakang kekuatan militer, pasti atau mesti ada kekuatan ekonomi yang sanggup membelanjai pembaruan dalam bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan urusan militer. Jadi ada dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Kedua hal tersebut menghendaki ilmu-ilmu modern yang telah dikenal oleh orang Eropa. Tokoh yang kedua yakni Muhammad Abduh. Seperti ini fotonya. Kita lihat pemikirannya. Ada 3 pemikiran Muhammad Abduh terkait dengan agenda pembaruan. Yang pertama yakni purifikasi. Purifikasi itu semacam pemurnian ajaran Islam yang fokus perhatiannya secara serius untuk menghindari hal-hal bid'ah, kufarat, dan seterusnya. Yang kedua, adanya reformasi pendidikan Islam. Muhammad Abduh ingin melakukan pembaruan di bidang pendidikan, reformasi. Utamanya ketika itu yang difokuskan yakni Al-Azhar ketika itu, Mesir. Yang ketiga, pembelaan atas Islam. Karya Risalah Tauhid yang ditulis Muhammad Abduh dimaksudkan untuk mempertahankan jati diri Islam. Nih, pembelaan atas Islam. Itu 3 pemikiran. Beliau lahir di Mesir tahun 1849. Tokoh yang ketiga yakni Muhammad Iqbal. Seperti ini fotonya. Muhammad Iqbal orang biasa, lahir tahun 1876. Muhammad Iqbal pemikirannya yakni yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka sampai kapanpun. Yang kedua, ini menurut pemikiran beliau, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme dalam syiarnya. Ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan berpikir. Seperti itu. Jumud, stagnan, berhenti, tidak mau mengupgrade, tidak mau mengupdate cara belajarnya. Yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Yang keenam, perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah dunia dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani seperti itu fotonya. Lahir di Afghanistan tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Ide-ide pembaruan Al-Afghani yakni yang pertama, bentuk negara dan pemerintahan. Beliau menghendaki bahwa untuk bentuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang. Istilahnya semacam sistem demokrasi, harus tunduk pada undang-undang. Kalau undang-undang tidak ditakuti atau tidak menjadi kesepakatan, maka wallahu a'lam. Nah, yang kedua, sistem demokrasi. Tentu dalam negara republik tentu harus ada sistem demokrasi. Artinya dalam sistem yang autokratis tidak ada kebebasan berpendapat. Tapi dalam sistem demokrasi, negara demokrasi, maka sah hukumnya untuk menyampaikan pendapat, dan itu diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, usahanya yakni ingin panislamisme atau mengumpulkan atau persatuan umat Islam. PAN, persatuan Islamis, persatuan negara-negara Islam. Ingin adanya mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, di negara manapun. Ini ide-ide pembaruan Muhammad Jamaluddin Al-Afghani. Mohon maaf. Selanjutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini
seorang pencetus aliran Wahabiyah, pemikirannya yakni yang pertama, hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Yang ketiga, pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Ini menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Yang selanjutnya, Syekh Waliullah, seorang sufi dan ulama yang memiliki madrasah. Beliau berpendapat yang pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Ini yang membuat umat Islam semakin mundur. Yang kedua, sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Ini pada zamannya dinasti Umayyah tentunya. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam Islam. Dan yang keempat, adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Perhatikan, adat istiadat dan ajaran yang bukan Islam masuk dalam keyakinan umat Islam. Ini yang berbahaya. Ini yang ditakutin oleh Syekh Waliullah. Lanjut, masih Syekh Waliullah. Selanjutnya ada Al-Tahtawi, pemikirannya. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, tetapi juga soal hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat menyesuaikan diri di perkembangan zaman. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Tentu sudah terjadi pada zaman sekarang. Yang keenam, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Maka bagi anak-anak muda zaman sekarang, mari memperbarui cara belajar. Jangan stagnan, jangan berhenti, terus di-upgrade cara belajar Anda. Selanjutnya ya Rasyid Ridho. Seperti ini fotonya. Rasyid Ridho, pemikirannya yakni sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Yang keempat, umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. 5. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan gufarat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Yang keenam, kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah. Yang ketujuh, perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Ini menurut Rasyid Ridho. Yang ke-8, khalifah adalah maksud khalifah, yakni penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Selanjutnya, khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dan menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Itu pemikirannya Ridho. Yang terakhir, yakni Sayyid Ahmad Khan. Berikut pemikiran Sayyid Ahmad Khan, yakni yang pertama, kemunduran umat Islam disebabkan tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan teknologi. Pada itu, wahai para pemuda, mari, walaupun Anda belajar agama Islam, belajar apapun, mari tingkatkan sains dan teknologi, jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, ia berpendapat bahwa manusia bebas berkehendak dan berbuat sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. Yang ketiga, sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ia menentang taklid dan perlu adanya ijtihad sehingga umat Islam dapat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kelima, ia berpendapat satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Itu tadi para tokoh gerakan pembaruan Islam, tentu berserta pemikiran-pemikirannya. Jikalau pemikiran-pemikiran mereka tidak sesuai dengan
prinsip Anda, tidak sesuai dengan pendapat Anda, mari kita sesuaikan bersama-sama. Yang terakhir, hikmah dari pembaruan Islam. Islam agama fitrah dan berkembang ke pelosok dunia, tidak melalui kekerasan maupun peperangan. Islam berkembang melalui hati nurani, bimbingan, kasih sayang, dan rahmatan lil alamin. Yang kedua, umat Islam terdorong untuk meningkatkan kualitas baik secara pribadi maupun umum agar mampu berperan dalam percaturan dunia yang semakin global. Yang ketiga, semakin yakin keimanan muslim akan kebenaran agamanya meskipun telah dihambat, dinodai, dan dihalangi dengan berbagai cara oleh mereka yang tidak menyukai Islam. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah disampaikan terkait dengan gerakan Islam modern beserta para tokohnya. Mari kita introspeksi diri, mudah-mudahan apa yang dipelajari ini apakah sesuai dengan kehidupan kita yang sekarang, kehidupan kita sehari-hari, atau bagaimana kita menanggapinya. Kita sesuaikan dengan masing-masing kondisi. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Tentunya kritik dan saran yang membangun akan membuat video-video yang bermanfaat kembali. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.